Apakah Muhammad Mana kamu bilang? Mana kamu bilang tadi? Kamu tadi bilang Rasulullah bilang itu bagus juga. Itu mana? Mana? Kau tunjukin. Kau bilang tadi, kau bilang itu bagus juga. Itu supaya orang-orang ini semua mendengar di mana kekacauan kamu. Bahwa kekacauan kamu adalah memelintir apa yang sudah ditafsir. Dan as-sunnah Nabi SAW selama ini dipegang teguh, yang selama ini dipegang teguh oleh para salaf. Oke, dan penjelasan tentang Abdullah tadi itu ada di sini. Nah, dan di ayat tersebut di atas, di ayat tersebut diam aja, dan di ayat tersebut di atas ada kalimat wa man qala sa'anzilu misla ma anzalallah, ya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Nih, ingat, lihat, masih Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini membawakan sebuah riwayat. Jadi ini penjelasan dari Al-Qurtubi, menjelaskan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah, bin Sa'ad bin Abu Sarah. Itu lihat, data saya itu sudah dengan tingkat kevalitan. Nanti saya akan tunjukin kepada kau. Ia dahulunya adalah salah satu pencatat wahyu. Sama ya. Kalau pencatat berarti logika yang harus masuk ke otaknya Kiamat bahwa dia dipanggil oleh Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu, lalu Rasulullah membacakan dan dia adalah orang yang bertugas mencatatkannya. Ingat. Itu awal harus yang ada di kepala manusia. Ia dahulunya adalah salah satu pencatat wahyu, dan dikisahkan bahwa suatu saat Nabi SAW pernah memerintahkannya untuk mencatat wahyu, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi sudah saya sebut di depan, ya. Isi ayatnya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kalimat atau frase yang bagian paling akhir, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Ini ayat Al-Mu'minun ayat 14 ketika Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah mencatat. Lalu sebelum sampai di ayat terakhir, ya, di bagian frase terakhir, maka maha suci Allah itu, ya, sebelum Nabi sebutkan kepada dia, dia telah membatin. Ini saya baca penjelasannya. Ia pun mulai mencatat ketika hampir sampai penghujung ayat, terbetik pada ayatnya bahwa ayatnya selanjutnya seharusnya adalah yang ada di benak dia nih, maka maha suci Allah pencipta yang baik. Dan ternyata ia mendapati bahwa wahyu yang kemudian dididik oleh Rasulullah SAW kepadanya memang sesuai dengan apa yang terbetik di benaknya. Pada saat inilah muncul keraguan terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasa bisa menebak di sepenggal ayat terakhir itu. Karena Rasulullah yang membacakan kepadanya, Rasulullah yang mengimlah, yang mendikte, lalu dia mencatat. Begitu cara pikirnya. Bukan berarti dia mengucapkan duluan, tetapi dia membatin dan dia merasa dengar. Dan dia merasa bahwa dia, kamu diam. Dia bisa menebak ayat tersebut. Maka kau lompatin apa? Kamu dengar nih, pada saat inilah muncul keraguan terhadap Al-Quran dalam hatinya. Dalam hatinya siapa? Abdullah tadi. Ia mulai merasa mampu untuk membuat yang semisal. Mengatakan betul, itulah wahyu yang dikatakan padaku
masa itu di dalam Dengar, hati. dengar. Karena Muhammad bisa mendengarkan hati orang. Dengar sini saya baca, saya kasih lanjutkan sampai selesai. Oke, ia mulai mampu diam. Kamu dari di mana-mana kamu nggak pakai otak ya. Ia mulai membaca. Diam. Ia mulai merasa mampu untuk membuat yang semisal dengan apa yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Maka ia pun murtad. Ini ada angka 2. Ya, nanti saya akan kembali ke sini karena penjelasan dari Abdullah bin Abi Sarah ini masih panjang sampai di bawah. Nih, saya pencet dan kamu lihat, ya. Nih, Tafsir Al-Qurtubi dan Za'at Al-Masir fil Ilmi Al-Masir karya Ibnu Jauzi. Oke? Lalu kemudian dijelaskan lagi di dalam Tafsir Al-Qurtubi. Apa yang dijelaskan ini? Yang kamu tidak tahu atau yang kamu baca tapi kamu tidak mainkan dalam narasi. Ini sekarang saya bacakan. Pada peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah SAW ya memerintahkan penangkapan dan eksekusi terhadap Abdullah bin Sa'ad. Ia pun kabur dan bersembunyi di tempat Utsman bin Affan radhiyallahu an yang merupakan saudara sepersusuannya. Maka Utsman radhiyallahu an pun membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah kembali masuk Islam dan keislamannya terus bertahan dan pulih. Ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan radhiyallahu an menunjuk beliau radhiyallahu an sebagai pemimpin di Mesir pada tahun 25 Hijriah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan beliau radhiyallahu an, Afrika berhasil ditaklukkan oleh Abdullah bin Abi Sarah pada tahun 27 Hijriah. Disebutkan, dengar. Disebutkan bahwa beliau tinggal di kota di Ramlah sampai meninggal karena lari dari fitnah, dan beliau radhiyallahu an pernah berdoa, Allahumma ja'al khatimah, ya Allah jadikanlah salat subuh sebagai amalan terbaikku, ya. Beliau radhiyallahu an pun lantas berwudu, kemudian salat subuh, membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Al-Adiyat, lalu pada rakaat kedua membaca dengar dulu Al-Fatihah dan salah satu surat lain, kemudian Allah mewafatkannya setelah beliau selesai dari salam. Kita lihat ini dari mana saya bacakan, ya. Tuh, Tafsir Al-Qurtubi. Balik ke awal tadi. Tafsir Al-Qurtubi. Oke. Itu yang membacakan siapa? Di antara kekacauannya kiamat, di awal dia mengatakan bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu adalah pencatat wahyu. Tetapi dia ngotot kemudian masalah Abdullah bin Abi Sarah menebak poin daripada paragraf terakhir, ya. Itu berarti bahwa Abdullah bin kalau dia bukan menebak terus apa? Karena wahyu itu turun. Wahyu itu turun bukan wahyu itu turun kepada Nabi. Kiamat, wahyu itu turun kepada Nabi, bukan kepada pencatat wahyu. Ayat itu dia yang mengikrarkan, lalu Muhammad mengikrarkan tuh apa? Kau bilang kau punya IQ 136 tapi cacat pikir. Kau cacat pikir. Kau sudah terlanjur kau bilang bahwa Abdullah bin Abi Sarah adalah pencatat. Bukan dari website. Abdullah bin Abi Sarah adalah pencatat. Kamu lihat logikamu aja yang kacau. Kalau lu trauma sama laki-laki, jangan tantrum di koma muslim, ya. Muhammad itu penyuka laki-laki. Saya kasih tunjuk datanya kamu mau. Ya. Jadi jelas kok di dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan Abdullah bin Abu Sarah itulah yang membacakan surah Al-Maidah Al-Mu'minun ayat 14 yang kemudian Muhammad mengatakan betul seperti itulah yang diwahyukan kepadaku.
Jadi disitulah sudah memelintir kaidahnya sendiri. Kiamat. Anda mengatakan Kiamat. Abu Sara ini menebak, padahal Kau bukan diam, itu asal kau diam ngomong. dan kau Asal jawab ngomongnya sesuai Abu Sara dengan itu jadi ayat Al-Quran. Kiamat, kau diam dan kau jawab Kenapa? sesuai Ayat dengan itu terdengar IQ-mu. oleh Muhammad adalah ayat yang baik. Kiamat. Maka dari itu ketika wahyu Bisa ditaruh nggak? di dalam hati Muhammad, maka Muhammad bisa Kiamat. mengeluarkan ayat sesuka. Kau adu IQ-mu dengan cara menjawab apa yang saya tanyakan. Saya terima dulu apa yang kamu ucapkan. IQ-mu berapa? Kamu tunjukkan. Mana hasil tes IQ-mu Aduh, mana? bukan begitu caranya. Tes hasil IQ-mu mana? Oke, bukan begitu caranya. Aku tukang tesnya. Aku tukang tesnya. Lihat tukang tes berapa sih IQ-mu? Oke, sekarang kamu diam dulu. Kamu aku tanya, ya. Sekarang kamu diam, aku tanya. Oke? Sertifikat IQ-mu mana? Apa Orang kamu ini? ngomong aja kayak orang jongkok kok IQ-mu. IQ-mu tuh jongkok dari caramu jelasin. Oke. Sekarang Dari kamu diam caramu dulu. menafsirkan, Sekarang kamu diam dulu. Saya menjelaskan tidak itu juga terbiasa jongkok, untuk nggak menghina-hina sesuai orang. dengan tafsir. Kiamat, saya tidak terbiasa Itu untuk kamu menghina-menghina ngomong orang. IQ Saya IQ suka 136 kentutin. ada sertifikatnya. Kamu nggak Saya ada suka sertifikatnya. kentutin cara pikir yang salah, Kiamat. Bukan menghina orangnya saya. Kamu aja jongkok, gimana kamu Oke, sekarang menilai? kamu diam, saya tanya, kamu silakan jawab, begitu loh. Berani nggak kamu jawab apa yang saya tanya setelah saya terima apa yang kamu ucapkan tadi? Berani nggak? Kamu nggak berani. Kalau kamu nggak berani, saya tanya satu persatu dari cara kamu membangun. Nah, itulah ketika Abi itu Kiamat, saya terima apa yang kamu ucap barusan. Saya terima apa yang kamu ucap barusan. Mau nggak saya bertanya, kamu jawab singkat-singkat saja. Langsung kita ketahuan di mana dodolnya. Mau nggak? Berani nggak? Ayo. Begitu dong. Begitu lebih enak begitu daripada kita teriak-teriak. Iya. Oke. Iya. Pertama, kamu mengatakan seperti yang kamu membacakan ya, bahwa Abdullah bin Abi Sarah adalah pencatat wahyu. Benar? Pencatat wahyu dan dia yang mengikrarkan Al-Mu'minun ayat 14. Pencatat wahyu dulu, satu jawab bilang iya benar gitu loh. Anda jangan cuma Aduh. dengan kata pencatat Saya wahyu. kan tidak tanya Pencatat satu saja. wahyu Nanti tidak bisa ini mengarang dirunut, wahyu. Kiamat. Ini Pencatat- dirunut supaya bisa dianalisa. Pencatat wahyu itu bukan bisu mulutnya sehingga dia tidak bisa mengatakan ayat yang kemudian dijadikan ayat Al-Quran. Oke, tapi sudah ya, kamu jawab dulu pencatat wahyu iya. Yang kedua, dia ketika menuliskan Al-Mu'minun sebelum ayat bagian paragraf bagian terakhir itu dia sempat membacakannya kepada Rasulullah, betul ya? Itu kan maksudnya kamu kan? Kalau saya tadi membacanya, ya, Dia mengikrarkan. dia mengatakan menebak Dia ayat itu dengan mengikrarkan mengatakannya. ayat yang tidak pernah dikatakan oleh Muhammad, lalu Muhammad mengatakan itu ayat yang bagus tuh, dijadikan ayat Quran aja. Kamu tunjukin itu. Gitu. Kata itu ayat yang bagus, itu kamu tunjukin. Tunjukin Iya. itu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tunjukin, dan kalau tidak Poinnya ada, itu. disitulah Poin itu fitnah kalau- kamu. kalau yang Disitulah diikrarkan fitnah bukan kamu ayat kalau yang tidak baik, ada itu. pasti nggak akan dijadikan ayat Al-Quran. Di mana ada tulisan seperti itu? Sekarang kamu harus Kalau akui itu. ayat itu bukan ayat yang baik, maka nggak akan dijadikan ayat Al-Quran. Mana tunjukin itu. Makanya coba perbesar dulu, saya tunjukin. Tunjukin. Kamu tunjukin harus sesuai seperti itu. Diam Kiamat, sekarang diam. Kiamat diam, sebelum Kiamat tunjukin, saya kasih tahu ya buat teman-teman semua mendengar. Saya minta kau diam, kau dengar. Pertama, Kiamat saya tadi menggunakan bahasa yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi, dengar dulu. Cetakan terjemahan terbaru bahwa itu dia membatin dan dia menebak. Kalau Kiamat mengatakan bahwa dia mengatakan dia mengatakannya kepada Rasulullah. Dia mengatakannya kepada Rasulullah, dan lalu Rasulullah mengatakan bahwa sedemikian itulah memang yang Allah berikan. Tetapi Kiamat memelintirkannya dengan mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa itu bagus juga itu, pakai itu aja, tulis itu saja. Itu yang harus Kiamat tunjukin di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dia ngaku-ngaku itu. Kamu diam. Supaya kita lihat otak kamu. Bukan dulu datangnya. Kamu mute dulu, ya.
Jadi dia tadi kan mengatakan itu membatin ya. Tapi kok di literatur yang bukan website, yang bukan link-link itu, ini karena ini dari tafsir Qurtubi sendiri langsung. Dikatakan Abdullah bin Abu Sarah itu berucap bukan membatin. Ya, dia berucap. Bentar, jangan dipotong dulu. Woi, jangan dipotong. Mute. Abi, kami mute dulu. Jadi Abdullah bin Abu Sarah itu berucap, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ya, ini adalah ayat Al-Mu'minun ayat 14 yang dikarang oleh Abdullah bin Abu Sarah. Mendengar dari perkataan ikrar dari Abdullah bin Abu Sarah, Muhammad bersabda, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Coba kalau ayatnya jelek, apakah Muhammad Mana kamu bilang tadi? Kamu tadi bilang Rasulullah bilang itu bagus juga. Itu mana? Kau tunjukin. Kau bilang tadi, kau bilang itu bagus juga. Itu supaya orang-orang ini semua mendengar di mana kekacauan kamu. Bahwa kekacauan kamu adalah memelintir apa yang sudah ditafsir. Itu ceritanya. Dari peristiwa ini Pak, Abdullah bin Abu Sarah itu ragu-ragu kalau Muhammad itu adalah nabi. Itu ya faktanya. Jadi jangan mengatakan itu di dalam hati, dia berucap loh. Kan ini udah memelintir kaidah. Mana sih? Jadi kalau memelintir kaidah jangan malah memfitnah saya. Itu kamu dapat dari mana itu? Ini aku tunjukin literaturnya, teman-teman bisa cek sendiri halaman 101 ya, ini aku tunjukin. Coba Om Umar, jambak Om Abi lagi itu, Om Abi kepental itu. Ya. Nih. Dari laptop. Tafsir Al-Qurtubi. Jadi itu dia. Laptop Bang Yan. Dari aslinya kok. Dari aslinya. Dan aslinya. Dan ternyata yang dituliskan lain, kiamat membaca dengan cara yang lain. Begitu. Yang dituliskan di situ adalah seperti itulah yang diwahyukan Allah. Rasulullah mengatakan seperti itulah yang diwahyukan Allah. Keluar dari Islam, Muhammad langsung membunuh. Di sinilah Muhammad mengatakan, ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah, beliau memerintahkan agar membunuh Abdullah bin Abu Sarah. Halaman berapa? Kiamat halaman berapa? Itu halaman berapa? Kebohongan dari Muhammad. Halaman berapa? Enggak Bang Yan, tadi kan sudah terlihat nyata tuh. Anda baca tulisannya adalah seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Kalau seandainya kalian bisa menunjukkan yang ternyata tulisannya berbeda dengan ini, saya langsung open cam laporkan saya ke polisi. Silakan. Apa sih? Kau apa Kalau untuk dilaporkan ke polisi? Tulisannya berbeda dengan literatur yang kalian Orang cari. melaporkan Saya orang langsung itu open orang yang cam punya melaporkan hujah. saya. Karena ini memang literatur yang memang benar-benar tertulis seperti ini. Tertulisnya di situ seperti itulah yang Makanya diwahyukan jangan kepadaku. memelintir. Kamu yang memelintir. Di sini Muhammad mau membunuh karena kebohongan Muhammad terbongkar oleh Abdullah bin Abu Sarah. Takut aibnya itu kebongkar diceritakan. Nah, terus Anda tahu. Kejar, di sini Bi. Kalimatnya mana? Kalimatnya mana? Kalimatnya mana? Kiamat. Kamu tunjukin, mumpung kamu lagi buka, tunjukin di mana Rasulullah mengatakan bahwa bagus juga itu. Mana yang kau bilang bagus juga yang menyatakan bahwa kalau bukan karena menjadi gubernur dia ogah masuk ke Islam. Karena apa? Karena dia udah tahu kamu beli PDF tafsir Al-Qurtubi terjemahan yang terbaru ya, yang bahasanya bisa dimengerti oleh anak-anak bodoh gitu loh. Arab malah dijadikan ayat. Kamu mau tunjukin? Coba kamu tunjukin mana Rasulullah bilang. Saya tunjukin. Kamu tunjukin ini aja, nggak usah bicara panjang lebar. Nggak usah tunjuk. Kamu buktikan yang tadi dulu. Kamu buktikan yang tadi kamu premiskan. Nih. Di sini Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit untuk apa? Untuk mempelajari tulisan Yahudi. Nih lihat. Nabi SAW memerintahkannya si Zaid ini untuk mempelajari tulisan Yahudi hingga aku menulis untuk Nabi SAW surat-suratnya.
Lalu aku Aku membacakan nambah buat kamu. surat mereka ketika mereka menulis kepadaku. Aku nambah Jadi buat jelas kenapa kamu. di dalam Dan Al-Quran Zaid itu bin ada Zabit banyak itu dongeng-dongeng dan Yahudi. Zaid bin Tahu nggak Zabit kenapa? Ya, karena dan yang Zaid baca bin ini Zabit ya Zaid itu ini. menguasai Dia yang Ibrani mengarang ya. ayat-ayat Al-Quran. Menguasai bahasa Yahudi Ibrani Cerita-cerita itu dongeng hanya jadi dalam ayat waktu kurun Al-Quran. waktu 16 Itulah hari. makanya Quran setara dengan Kau tahu cerita-cerita supaya kau dongeng. tahu bahwa hanya 16 Kalau hari kamu Zaid cerita bin Zabit dongeng akhirnya malah menguasai. diimani, kan kocak. Ya, Supaya kau tahu. Cerita dongeng malah diimani. Bentar, weh, sabar. Ini kayaknya nggak adil kalau bahas Quran aja ya. Harus dua sisi dong. Jadi imbang ya. Iya dong. Oh iya dong. Iya harus dong. dua sisi ya. Nah ini yang harus terbuka dong. ini volume 7 Al-Qurtubi berbahasa Arab. Iya, iya itu betul. Bang Yans. Memang kemanusiaan Bang Yesus Yans. itu berawal, makanya dia Bang Yans, disusui, nggak ada yang dia masalah. buka kan terjemahan. Ya. Dan terjemahan itu terjemahan lama. Yang orang yang kurang begitu IQ-nya kurang begitu bagus akan justru Alah, salah kamu aja pikir. nggak menunjukkan sertifikat Yang tadi aku IQ-mu berapa. tunjukin, IQ saya 136. Kamu tuh berapa IQ-nya? Ayo. IQ-nya jongkok. Iya, Kalau kalau kamu IQ-nya bisa tinggi menunjukkan nggak sertifikat, akan silakan. tinggalin. Lanjut. Oke. Orang IQ-mu Siap jawab jongkok, pertanyaan kamu ya. sok-sokan bahasa IQ sama Oke, saya. siap. Ayo. Iya, Kasih bukti aja nih, Iya, IQ sertifikat kamu, sebelum banyak ngomong. IQ-nya oke lah. Bentar. Iya, IQ ganti-gantian. kamu paling oke lah. Saya orang matematika. Kalau kamu orang sosial, diam aja mulutnya. Oke, Udah, kalau udah. anda orang Iya, matematika, tolong iya. hitung 1/10 pangkat 10 pangkat 1 2 3 ayo hitung. Nggak usah. Ini aja, ini ada kebetulan ada hitungan nih. Coba disuruh dihitung. Ngomong apa? Tolong digedein Bang Umar. Dia katanya mau bisa matematika nih. Orang matematika Bang ya. Umar boleh digedein? Ya, Katanya dia orang matematika Silakan. nih. Coba kita ya. Oke. tes aja. Ya, bilangan 3136. Tuh, separuh Ya, dari jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian. Tuh, matematika semua tuh kan? Ya. Nah, ini bukan buat kau ya, jangan kepedean, ini buat oten-oten di bawah juga tuh. Nah, lihat nih, 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi EUS. Nah, matematik tuh, banyak kan matematika tuh. Lu jumlahin aja sendiri tuh. Tuh. Ya, terus Allah, kok nggak lulus ya matematika? Buktinya belum dikatakan Jawab datar. aja dulu. Jawab dong, jawab Jawab dong. dulu. Jawabannya apa? Jawab Katanya dong. apa? 136. Jawab. Iya. Itu buat apa perawan? Perawan lu nggak kepake Itu berarti sama anak- Tuhan oke, karena lu bukan perawan. Saya jelaskan. Ini Emang bisa nanti kiamat apa dibaca. janda ya? Bukan berawan. Udah, nggak usah banyak ngomong kamu. Nggak tahu itu. Saya jelaskan. Muhammad suka Berarti- janda tua kaya tuh, Khadijah. Jawab. Suka Ayo. kaya, Katanya suka jago baju. Iya, matematika. tapi Jago matematika. Jandanya Katanya. masih 40. Saya kasih tahu. Jandanya Katanya masih jago 40. matematika. Tapi kalau janda Kamu diam. Itu tapi kalau 16 jandanya di atas ribu. 50 itu udah nggak enak lagi. Ya udah makanya kamu lanjut. diam. Saya 16.000. jelaskan. Makanya tenang. 32 Kamu orang tenang, perawat kalau mau dijawab itu ngapain? tenang. 30 Iya, orang kamu perawat tuh telingamu ngapain? tuli, saya mau jelasin. Telingamu tuli. Telingamu tuli ya. Oh iya. Gimana kalau yang Muhammad itu menyetubuhi ini istrinya Kinana? Oh nggak dijawab. Safiyah. Nggak Makanya saya mau dijawab. jawab kok kamu Nggak ngomong terus. dijawab. Muhammad aja budak aja digauli Nggak kok dijawab. di kasurnya Hafsah. Alah, Dah, alah. Lu udah. mau gua kasih Saya ayat mau Yesus? jawab, kamu ngomong Yesus terus. gay nggak? Mau Malah nggak? saya counter kamu pakai Ya, ayat Yesus ayatmu gay sendiri. gue ada kok. Muhammad ini, Halo, ayo. Muhammad itu gay. Muhammad itu gay. Oh, Yesus lebih Muhammad itu gay. penyuka sesama jenis. Mau saya Mau kasih tahu tahu ayatnya? dulu ya. Mau tahu ayatnya? Muhammad itu penyuka sesama udah jenis. jawab dulu tuh. Itu Kemarin perawan Polres buat udah apa nyungsep 32 loh sama orang perawan? Belum tahu. Ayo 32 orang perawan. Nah, dia Ya. mengatakan itu tadi gay ya. Oke, coba kita Alah, cek dulu. kabur lagi dia. Mari kita lihat perbuatan-perbuatan gay yang terjadi dalam Biblos. Jangan ngomong kayak tadi, ntar kena benet kamu. Aku kick dia. Ntar kena berat. Nah, dalam Abang, Roma, bisa perbesar layar saya dulu. Oke, aku besar Dep. Nah, kita
kita lihat Udah di sini. dijelasin di Ntar bawahnya aku F, langsung aja F, langsung dijelasin aja. Aku ambil charger dulu. Biarin aja Bang ya, biarin aja. Nanti kita buktikan siapa yang gay ya. Dah, saya jelaskan, jangan malah dikik. Turunin dulu lah supaya Tadi yang kita ngikik ngejelasin kamu, bro. di bawah. Lanjut F, lanjut F. Sabarlah kiamat. Kelihatan? Deketin dong. Nah. Di sini tadi di kata mana ya? Nah ini. Sebab mereka mengartikan kebenaran Allah, kebenaran tewas dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu tewas menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, yang tadinya, ya, demikian juga suami-suami meninggalkan suami-suami mereka, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah ini buku skripsi karangannya Paulus mencatat laki-laki dengan laki-laki nih. Nah, berarti siapa yang gay? Siapa yang suka terong versus terong? Ini skripsinya Paulus dijadikan kitab suci nih. Laki-laki sama laki-laki gimana nih? Chat matek? Ini kan Ya. mbahnya chat matek ini. Silakan Ya kan? jawab kiamat. Laki-laki dengan Aku laki-laki kasih gimana waktu nih? Ini untuk skripsinya menjawab. Paulus ini. Kerjakan kitab Ya. suci nih. Ayo, Ibu Rati silakan. Soalnya nggak ganti-ganti Iya ya. sudah, jawab Iya, jawab ganti-ganti ya. langsung lah. Itu Nggak usah banyak jawab. kemana-mana. Ayo. Udah. Orang IQ tinggi kok bilang baru turun satu kali dibilang IQ di-kick terus. Orang IQ tinggi itu kata terus itu berarti berulang. Nah, IQ itu dicerminkan dari lisan, pemahaman. Terus baru satu kali dibilang terus. Terus itu kalau sudah lebih dari 2 kali baru dibilang terus, pakai terus. Itu aku koreksi kau supaya kau tahu diri. Udah dijawab aja kiamat. Itu dari Sueb tadi. Pusing kepalaku nanti ini. Ayo kiamat jawab. Sudah nggak ada dia. Akunya banyak. Tadi di dalam Al-Qurtubi 101 ya. Jauh banget. Nah nih, udah Nih, jawab yang tadi. Kiamat. Nih. Saya dikik terus loh. Iya jangan ditanggepin, udah kau jawab aja itu yang punya Sueb. Katanya akunya Ya, tinggi. itu ayatnya mana? Biar saya cek dulu. Jelasin Dalam Roma pasal 1 ya, kau catat ya, buka bukumu kau catat Roma pasal 1 ya. Nomor 2 dari 25 sampai 27. Nah, Roma pasal 1 Dari 25 sampai 27. Itu skripsinya. 27. Itu firman apa surat? Woi, itu skripsi itu karangan Paulus kok. Email itu email. Kalau aku bilang Oh, Quran itu email. kitab bohong gimana? Karena Udah isinya jawab aja dongeng-dongeng dulu, Yahudi. udah Kenapa? jawab dulu lah, udah jawab dulu Quran dah. itu kitab-kitab dongeng, kumpulan kitab-kitab dongeng. Bagaimana Tuhan itu Oh, saya bisa punya kasih buktinya loh. daftar nenek moyang Tuhan. Orang kita baca Bang Yan ya. Orang Ya, baca Tin. surat. Nanti untuk saya Roma. balikin ke kaidahmu. Kamu yang merasa Boleh, ternista, nggak padahal itu apa-apa. data. Nggak apa-apa, ayo. Kan cuma asumsi. Jawab aja, udah jawab aja, udah Makanya jawab nggak aja. berasa apa-apa. Ayo di Roma 1 itu di Roma 1 ya lanjut. Ayo jawab. Ayo. Jandes, ayo. Oke, ya. Loh, Itu kan ini iya. jenis Bang Yan. Serius, bisa di sliding dong. Jandes dong. Waduh, bisa sliding ini.
Enggak, dilelang aja dilelang. Lanjut Bu Rati, silakan. Dia dilelang itu di sel tuh. Bentar, saya cek ya. Ya, siap. Maaf ya Bu Rati, ini teman-teman saya emang kadang-kadang gitu, maafin. Kamu nanti saya bilang Muhammad penyuka sesama jenis, Loh, kamu Jangan marah. baper. Katanya Muhammad cuma sesama jenis. Lu dasar. Ini transgender tapi ini beneran. Kemarin katanya Nabi Muhammad nikahin 4 orang wanita. Sekarang dibilang nggak Iya, konsisten jadi gini, ngehujatnya mohon nih. maaf ya Iwan Villa, saya tuh paling takut sama Jandes 51 tahun. Oh gitu. Iya. Dan pernah Bentar, tidur di sebentar tempat ya. seseorang yang namanya Alhamdulillah. Amin. Lumayan lah daripada nggak ada Bang Yan. Iya. Tantar, saya Udah. cek. Jadi Iya, jadi itu kan merupakan suatu dosa ya, yang harusnya memang dipasangkan untuk lawan jenis, tapi malah mereka melakukan ke sesama jenis. Makanya di situ Tuhan itu murka kepada mereka. asli cewek nih Bang Yan. Serius, asli cewek nih. Nanti mau denger nggak suaranya? Dipanggil ibu, dia diem. Bu, ya bu. Itu ada tuh. Kan Bu, cuma Bu. gitu doang isinya. Iya, itu baru satu. Lu orang Malang kan? Udah Malang. lanjut aja nggak usah. Bukannya Lanjut, Muhammad lanjut, ya, lanjut. yang nasibnya malam Lanjut aja. racun. Lu sama Iya, gua lanjut nggak usah aja, ke lanjut. Nabi Muhammad. Udah lanjut aja. Muhammad itu kena racun kok. Iya, Iya, tahu Habis- udah. Habis, Tapi nggak lanjut. tapi nggak makan meninggal kurma kan? itu agar Iya, menginginkan racun. Ternyata Muhammad kena racun. Yo matinya. jawab dulu, Iya, jawab iyalah. dulu. Lanjut. Abis ini lu boleh kok minum Itu sudah saya anggur jawab. asam. Anggur asam abis ini boleh kok. Lu minum anggur asam Iya, mau abis nanti ini ya. debat sama saya ya, anggur asam. Kemarin keputus kemarin debatnya. Aduh kena Bang Gege. Wah, ini pasukan Oten udah mulai nih kayaknya. Ngajakin Udah dialog seperti apa? itu jawabannya. Loh, enggak. Kamu ngajakin dialog cari pasangan atau kayak mana, Bu Rati? Gak usah satu hal aja, Pak Umar. Woi, ha. Bisa lihat wajah kamu dong. Asik. Ada nggak wajahnya Muhammad? Ada, gimana sih? Mana wajahnya Muhammad? Kok aku nggak pernah lihat mukanya? Nah, emang ada mukanya Yesus? Yang mana? Ayo. Mana mukanya Muhammad mana kalau kalian bilang ada? Ada mukanya Yesus. Dia baper. Bang Umar, itu Bang Gege mau naik lagi Bang Umar. Ini harusnya Jadi, Bang, Siap. dilawannya sama Ahwat, jangan sama kita. Kita kan laki-laki, Bang. Kita standby aja dulu deh. Biar ada Ana Firly, ada Iya makanya kalian kalau Nyirati ini ngomongnya nyerocos ya kita maklum aja orang dia cewek kok mau Tapi bohong gini. jadi cowok juga orang udah kedengeran dari suara aja Aku- kayak suara ibu. Ini Ya, mohon ini, maaf, bentar. mohon maaf saya potong dulu. Ini mau maghrib di sini. Cuman saya mau bilang sama Ki Ahmad, muka Yesus ada yang negro, ada yang Cina, ada yang bule, ada yang Itu kan Amerika, macam-macam lah lukisan. pokoknya. Lukisan kalau Muhammad ada nggak mukanya? Jangan-jangan Muhammad nggak punya muka lagi. Ada lah. Oke. Mana oke. mukanya mana? Bentar, Kamal. Katanya matanya besar, warnanya merah. Iya, sabarlah dulu. Yang jelas mukanya nggak kayak lu Nyirati Gini, yang nggak jelas gini, cewek gini. bukan cowok kagak. Sebentar. Aku nanya sama Ibu Kiamat apa Ibu Rati kan. Yang melahirkan itu wanita apa laki-laki? Ini gampang ini. Yang melahirkan BTW, itu kenapa Loh, Muhammad enggak. nggak ada mukanya? yang melahirkan itu laki-laki apa perempuan? Yang paling Coba kamu gampang loh jawab ini. itu dulu. Muhammad itu kenapa nggak ada mukanya? Biar nggak digambar-gambar jawabannya. Beda sama Tuhan kau. Nah Kok sekarang digambar? loh nggak boleh emang wajahnya ada orang historisnya ada kok. Allah aja yang katanya nggak ada, Udah, nggak serupa dengan apapun. Allah laki-laki di dalam surah 6 ayat 101. udah, Allah aja menggambarkan Yang- dirinya. Kenapa kalian tidak boleh tahu mukanya Nggak Muhammad? usah framing, nggak usah Kenapa? framing, nggak usah framing. Kalau kau mau Loh, kok dialog nggak usah sama framing? saya, Orang Allah aja mengaku dirinya Bang Umar, laki-laki kok. diam dulu, diam Itu, dulu, Bang Umar, diam dulu, Bang diam Gege dulu. itu mau naik dari di bawah itu dari tadi. Iya, makanya. diam dulu semua, diam dulu. Bang Umar naikin Bang Gege Iya, naikin. astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Sabar. Aku Sabar. nanya ini loh. Yang melahirkan itu laki-laki apa perempuan? Aku nanya sama Kiamat. Kamu itu tanya pertanyaan Loh. kayak anak kecil. Lu jawab. Yang melahirkan itu laki-laki apa perempuan? Ayo. Laki-laki apa perempuan yang melahirkan? Perempuan. Nah, Bang Yan, mainkan. Bentar dulu. Gue azan sini bentar, aku sholat dulu bentar aja. Oh ya. Iya. Kau buka di Matius pasal 1 ayat 16. Matius pasal 1 ayat 16 ya. Oke, kita lihat. PBTB2F. Oke. Terbaru itu. Oh, TB2. Oh, udah di-upgrade ya. B Plus udah di-upgrade ya. Wow. Kalau Ya, ukuran firman kan ada Tuhan. 37 versi itu. Sebentar. Bentar ya. Sabar dulu. Biar dia buka tafsir, saya pun buka tafsir nih. Dia buka hadis, saya buka hadis nih. Makanya dia ada yang dilebihin, ada yang kurangin. Nih ya, nih. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, oke. Coba ya, kalau ada sudah. yang saya kurangi, saya langsung open cam. Oke. Hmm. Dan Ya, di silakan. framing TB2 ya? enak udel. Lanjut. Ya. Aku TB2 dulu nih. ya. Ini TB2 nih, TB2. Tapi Matius 1 begini. Saya mau Nomor yang 16. clearin dulu yang Oh, tadi nggak supaya usah, nanti nggak kita usah. loncat. Nggak usah mengalihkan topik. Ini kan aku yang nanya gitu loh. Kamu tadi Enggak, udah bilang tadi yang sesama melahirkan jenis laki-laki. itu loh. Udahlah diam dulu. Saya nanya emang Gitu di kok. Islam nggak boleh ya sesama Diam jenis? diem dulu, kan aku yang nanya gitu kok mau dialog sama aku. Kamu kan udah bilang yang melahirkan itu perempuan. Matius Ep. 1 nomor 16 ya. Matius 1 dalam TB2 nomor 16. Yakub mempunyai anak, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang benar yang mana? Yusuf suami Maria atau Maria istri Yusuf yang melahirkan Yesus? Kau jawab. Katanya IQ kamu gede. Jawab. 1:16 ya. Ya, kalau nggak bisa Sudah jelas jawab, Maria yang melahirkan. Loh, kau melawan firman Tuhan. Baca lagi, Ep. Dan TB2. TB2, Ep. Nah, Yakub mempunyai anak ya. Namanya Yusuf suami dari Maria. Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang melahirkan Ayat 16 Yusuf. ya. Iya, yang melahirkan Yesus itu Yusuf suami Maria atau Maria istri Yusuf. Oh, Yakub memperanakan Yusuf. Ya. Yang itu maksudnya. Itu kan keturunan. Gimana sih kamu ini? Kau baca itu Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Yusuf suami Maria. Ah, yang melahirkan Yesus suami itu Maria. yang melahirkan Yesus itu Yusuf suami Maria, apakah Maria istri Yusuf? Itulah kamu tuh pernyataan receh ini. Ya, orang Kristen tahu kok Maria itu ibunya. Dah turun dah. Aku udah mau sholat maghrib. Pertanyaan receh kepalamu. Orang tadi kau bilang yang melahirkan itu perempuan. Nah kalau Yusuf melahirkan Yesus berarti yang melahirkan itu Yusuf. Berarti perjanjian baru kamu perlu direvisi. Mana ada Yusuf melahirkan Yesus? Yusuf suami Maria melahirkan Yesus. Yang benar yang mana nih? Maria istri Yusuf atau Yusuf suami Maria? Nah, ini juga sama ini. Mana? Ini kan. Nah ini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Nah, berarti ini melahirkan Yusuf dong. Loeb kata si Rati mah perempuan yang melahirkan. Nah, Yusuf suami Maria yang melahirkan. Berarti yang ini merujuk kepada Yusuf. Iya. Karena suami Maria ini kan cuman sebatas ini gelarnya. Iya. Yang melahirkan Statusnya. laki-laki apa cowok? Statusnya. Laki-laki apa perempuan? Ya harusnya perempuan lah. Nah, kok keliru kau baca. Coba kau baca lagi. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, berarti Yusuf suami Maria ini Yusuf ini cuman diberikan status dia bersuami kepada Maria ini diberikan status cuman dia adalah istri suami dari Yusuf. Ya kan? Nah. Iya. Tetapi yang melahirkan yang ini merujuk kepada Yusuf.
Terus ini. Maria istri Yusuf apa Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus? Itu dia. Itu ya. Yohanes 21 ayat 5 ya. Yohanes berapa? Yohanes 21 ayat 5. Dipakai. Ntar. Yohanes 1 ya, ntar. Wih, langsung Arab ini. Buset. Kok tiba-tiba ganti Arab? Yohanes, ntar. Yohanes 1, Yohanes Ntar 21. Ayat 5. 5. Ya, 5. Yang lama juga. Nah. Kata Yesus, ini yang lama ya? Oh ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Oh, ini Tuhan betul lauk pauk ini. Lauk pauk ya. Kau baca TB yang pertama. TB mana? Yang sebelum revisi. Ini sebelum revisi di sini. Apa bunyinya? Oh, itu kan Hai yang baru itu 2000. Oh iya, itu yang lama, yang baru. Ini yang lama dong. Nah, Ya, sekarang kita lauk lihat pauk, dalam TB2. Dia mintanya apa? Apakah lauk pauk atau jengkol? Dia minta jengkol lagi. Ntar. Kita lihat ya. Dalam TB2. Terjemahan baru PB. TB2 ya. Nah, kita lihat dalam TB2, dalam Yohanes pasal berapa tadi? Lauk pauk apa? Yohanes 21 ayat 5. Nah, saya jawab aja. Diam dulu, astagfirullah. Coba baca ayat 21-nya tadi. Iya. Itu kan menjelaskan tentang Maria tuh. Itu orang Yohanes udah jelas 21 nomor 5. Dalam Yohanes pasal Yusuf suami Maria, Yusuf suami Yohanes Maria. 21. Itu dijelaskan Maria ini melahirkan Yesus. Nomor Yesus 5. suami Nah, Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Wow, kok jadi ikan? Jawab mereka, "Tidak." Nah, ini lauk pauk jadi ikan ini. Waduh. Suka-suka Ini lauknya ganti, lauknya yang tadi cuma lauk, ini kok ini mintanya ikan ini. Quran itu ada 37 versi. Palamu yang 37 versi. Al-Quran itu sudah direvisi, kamu tahu nggak? Diam dulu kau. Kalau kau bahas manuskrip. Sekarang kamu kan tadi diam bilang dulu, diam dulu. Ini ya, sesama jenis. Coba kamu baca Arum 21. Coba. Diam, di bawah. Ini lauk pak. Aduh, berarti Tuhan. Aku naikkan lagi kau kiamat. Aku naikkan kau lagi, kau harus jawab jujur. Kalau kau mau bahas manuskrip, kau harus jujur. Manuskrip. Gak ngerti dikasih teks nggak bisa baca kok, mau bahas manuskrip. Alah, Yunani. Kiamat nih. Kau tadi mau bahas manuskrip ya? Sebentar, Abi, sebentar. Kamu itu memang nggak fair. Kalau orang nggak fair gimana? Ya, kamu kan mau bahas manuskrip. Ya, aku tanya kau sekarang kamu bahas Protestan kitabmu apa Katolik? Arum 21 itu seperti Turun lagi kau. Aku nanya, kau Protestan apa Katolik? Jawab ya, kau Protestan apa Katolik? Sok-sokan bahas manuskrip. Baca tafsir aja masih terjemahan. Sok-sokan bahas manuskrip. Umur lu belum cukup, tong. Si kiamat jadi kayak Yesus loh, turun naik dia. Gitu jelek. Naka aja di room gua. Sok-sokan bahas manuskrip gak ngerti aja. Umur lu belum cukup, tong, ya. Nggak ada saya ketakutan. Orang dia diajak dialog offline aja nggak berani. Coba kalau berani offline, bahas manuskrip kalau offline ayo sama gua. Berani nggak? Mana dia naik lagi? Lu kiper lu. Jawab Kasih dulu. kasih tanya lagi suruh naik. Nanti tendang lagi. saya jadi kayak Allah loh. Tiap 1/3 malam turun naik. Kamu Protestan apa Katolik? Turun naik. Kamu Protestan apa Katolik? Jawab itu dulu. Kamu Protestan apa Katolik? Nggak perlu denom kalau. Ya udah, kalau nggak perlu denom ya udah, dibawa aja jadi money typing. Baca tafsir aja masih pakai terjemahan. Soal bahas manuskrip. Umur sama IQ-mu belum cukup, tong. Ke dokter saraf dulu ya. Aduh. Bang Umar 3 kali. Naik lagi dia. Naik lagi. Ayo. Dong mah gitu. Jawab dulu, kok Protestan apa Katolik?
Disuruh baca original teks tiba-tiba ngompol tanpa sebab lu. Emang Protestan punya manuskrip, Eb? Nah, itu dia. Luther aja masih numpang sama Katolik. Luther masih numpang sama Katolik. Lu punya manuskrip aja. Kamu Protestan apa Katolik? Turun, kalian pengikut Nabi Cabul. Nabi Oh Cabul. ya udah. Aku turun lagi. Mbahmu Luther aja masih numpang sama Katolik. Lu sosokan bahas Sudah manuskrip. nyampe di mana ini pembahasannya, Iwan Villa? Nyampe di Oranon. Nyampe di Oranon Yunanos. Si Lati jadi kayak Yesus lo turun naik. Kali di sini mana penjelasannya di tafsir Al-Qurtubi jelas di sini. Nah, tadi jelas ya. Tadi semoga teman-teman yang Islam bisa merekam. Nggak usah terlalu dekat, nggak ada si Ratih. Lanjut. Semoga teman-teman yang Islam bisa merekam apa perkataan si Chet Matex tadi ya. Dia tadi waktu sebelum turun dia bilang kan, cabulkan. Nah, rekam itu. Biar kalau dia macam-macam tunjukkan rekaman itu. Kita dari tadi nggak ada hujatan ya. Jelas? Yuk, kasih tanggal lagi, Bang Umar. Kasih tanggal lagi. Hari ini hari apa nih? Hari Kamis tanggal 18 ya, 18 Mei ya. Teman-teman yang Islam tolong rekam ya. Om Umar, entar rekaman ini diambil ya. Dijadiin arsip. Dijadiin arsip. Kirim ke aku. Tadi dia ada menghujat kan? Nah, dia bilang sempat sebelum dia turun kan? Nah, biar kalau dia macam-macam, rekaman ini yang kita tunjukin nanti. Ini loh yang kalau mau dialog itu kayak gini. Hati-hati kau. Ya. Sembunyi. Kayak punya nyali aja diajak face to face nggak berani, nggak punya nyali lu. Alah. Naikin lagi. Nggak usah lah dulu. Mbah mau Luther aja masih numpang. Lu kayak punya kitab aja lu. Sakit lo perutku lo, Eb. Ya, kalau kita bahas Bible, bahas Bible-nya dalam artian nggak usah kita tambahin kayak kayak Ratih ini, kayak Nyi Ratih ini, Kamar Ratih ini nggak usah kita lewatin. Baca aja seadanya. Apa yang di dalam Bible-nya baca aja. Salah satunya yang ada tanda kurung di Markus 7:16 F. 7:16 buka F. Udah tahu. Enggak, lu kan ada Bible untuk para pendeta tuh. Coba buka F di situ. Apa ada isinya atau enggak tuh? Jadi 14, 15, 16, 17, apa 16-nya ada F? Buka F. Bible ini tuh F. Jadi Iwan Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan menghujat ya. Para pendeta itu ada satu pegang bukan untuk jemaat. Misalkan Bible untuk jemaat dan Bible untuk pendeta itu ada. Nah, saya punya untuk para pendeta karena dulu nah ini F, buka F. Markus 7 itu F. Ini ya para pengikut pemuja-pemuja si Chet Matex binti Rati itu. Ya, si Matex binti Rati. Udah tahu ini logo apa kan? Udah tahu ini logo apa? Ini bukan logonya Chet, ini bukan logo Chet Matex ya. Ini bukan logo Chet Matex ya. Pendeta Anwar Chen. Buka di Markus 7. Ini bukan logo Chet Matex ya, jelas? Oh, laptop itu, laptop apa Bible? Laptop dari mana, Mumar? Oh iya. Mumar pengaruh suka tuh naik turun Chet Matex makanya jadi sangklak. Gue betulin dulu mata gue. Jangan-jangan laptop di mana? itu. Nah, coba lihat dulu. Oh iya, Bible itu bukan laptop. Nah, udah clear. Ya. Nah, Markus pasal 7 nomor 16. Jelas? Nah. Kita lihat Markus. Markus siapa lagi? Bukannya Markus teman